Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya. Selawat beserta salam kami curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga yang terhormat Ibu Siti Herawati selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Manajemen. Di sini kami di kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai makalah yang berjudul Did Green Debt Instrument a Diversification during the COVID-19 Pandemic? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvin Barokah dengan NIM IHA 160. Kemudian Lutfi Asal Ipaldi dengan NIM IHA 161. Salman Nadia Rahman dengan NIM IHA 162. Lalu Aldi Febriansa dengan NIM IHA 163. Jaya Manakusuman dengan NIM IHA 164. Dan yang terakhir ada Lia Dayanti dengan NIM IHA 165. Selanjutnya, latar belakang. Krisis global baik di keuangan maupun ekonomi membawa perhatian pada peran diversifikasi portofolio. Literatur tentang diversifikasi portofolio di mana krisis sangat kaya dan menganggap instrumen utang sebagai alat yang menarik. Karena pandemi COVID-19 saat ini lebih persisten daripada krisis sebelumnya, mengakibatkan telah memberikan efek dinamis pada sistem keuangan. Dengan kata lain, efeknya telah dialami secara bertahap. Tahap awal misalnya ketika pandemi dimulai dan pasar bereaksi berlebihan. Kemudian seiring berjalannya waktu karena pandemi semakin banyak pemahaman tentang pandemi, pasar mengoleksi reaksi berlebihan mereka. Sebuah inovasi yang relatif baru di pasar utang ada instrumen utang hijau. Fitur menarik dari instrumen ini adalah penggunaannya dalam membiayai proyek energi terbarukan secara global. Namun peran pasar utang dalam portofolio diversifikasi aset perlu diselidiki lebih lanjut, mengingat konsekuensi dari pandemi COVID-19. Literatur terbaru yang berkembang menunjukkan bahwa pandemi telah mempengaruhi harga aset secara substansial secara berbeda selama periode COVID-19. Secara keseluruhan, kami menyimpulkan dari literatur bahwa dampak pandemi baru-baru ini di pasar keuangan telah memperburuk ketidakpastian. Fokus kami di Indonesia berakar pada strukturnya yang unik dan rangkaian penawaran kelas aset keuangan yang beragam. Seperti yang disoroti oleh Sharma, pada tahun 2019, Indonesia secara unik siap karena pasar ekuitasnya yang besar, namun belum berkembang, menawarkan peluang untuk pertumbuhan. Sebagai populasi global terbesar keempat, pasar Indonesia meningkatkan berbagai produk yang beragam baik di kelas aset konvensional maupun syariah. Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan menawarkan berbagai produk Islami. Indonesia juga merupakan pemimpin dalam penerbitan sukuk hijau berdaulat. Fitur-fitur ini memuat studi tentang pergerakan bersama aset Indonesia dari sudut pandang manfaat diversifikasi ideal. Oleh karena itu, kami mengeksplorasi korelasi antara pasangan aset yang terdiri dari saham konvensional dan syariah, obligasi sukuk dan sukuk hijau dengan mempertimbangkan campuran aset berisiko dan kurang berisiko. Kami menawarkan wawasan baru tentang hubungan dinamis antara aset yang berimplikasi pada pembentukan portofolio dan diversifikasi risiko. Implikasinya, baik sukuk maupun sukuk hijau menawarkan manfaat diversifikasi selama pandemi. Ketika kami menggunakan portofolio dua aset yang terdiri dari pasangan aset yang sama, yang digunakan untuk memperoleh korelasi, kami menemukan secara umum bahwa diversifikasi menawarkan keuntungan yang lebih besar dari model pengoptimalan bobot portofolio dua aset. Temuan kami mendukung campuran dalam literatur tentang instrumen utang hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Lutfi Asal Ipaldi dengan NIM akhir 161. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide keempat, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, apakah suku berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah suku hijau berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah obligasi berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang keempat, apakah indeks saham berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Yang terakhir, yang kelima, apakah indeks saham syariah berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19? Baik, lanjut ke slide kelima, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diversifikasi portofolio saat pandemi COVID-19 dengan
mengeksplorasi volatilitas dan pergerakan bersama dari berbagai instrumen utang negara, termasuk sukuk hijau, sukuk, obligasi, dan indeks ekuitas syariah dan konvensional untuk Indonesia. Lanjut ke slide ke-6, yaitu kajian teori. Terdapat volatilitas, sukuk, sukuk hijau, dan obligasi. Nah, sebelumnya, akan menjelaskan volatilitas menurut Jogianto 2017 merupakan variasi atau pergerakan dalam pengembalian suatu sekuritas atau portofolio dari waktu ke waktu yang mendapat pengaruh dari informasi pasar. Modal volatilitas terjadi karena masuknya informasi baru ke dalam pasar atau bursa. Akibatnya, para pelaku pasar melakukan penilaian kembali dengan aset yang diperjualbelikan. Lanjut, yaitu ada sukuk. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, menyatakan bahwa sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Lanjut, ada sukuk hijau. Menurut Kementerian Keuangan, green sukuk retail atau suku tabungan atau sukuk hijau merupakan penertiban green sukuk retail pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan melalui penertiban instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, lanjut ke obligasi. Menurut HMN Purwosudipto SH dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga, halaman 203-208, mengatakan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nadia Rahman dengan NIK MAHI 162. Di sini saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada indeks saham syariah, dan diversifikasi portofolio. Pengertian dari indeks saham menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Pengertian dari indeks saham syariah menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham syariah Indonesia atau yang bisa disingkat ISSI adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BI. ISSI ini merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI ini adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BI ini tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Kemudian untuk berikutnya ada diversifikasi portofolio. Pengertian diversifikasi portofolio menurut Harry Markowitz, diversifikasi portofolio atau investasi ini adalah mengalokasikan dana investasi pada beberapa instrumen. Diyakini dapat menurunkan risiko investasi dan dengan adanya diversifikasi ini dapat menurunkan risiko portofolio ke arah kerugian yang benar. Kemudian di slide berikutnya ini ada kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikiran dari penelitian ini, variabel X1-nya adalah sukuk, variabel X2-nya adalah sukuk hijau, variabel X3-nya adalah obligasi, variabel X4-nya adalah indeks saham, variabel X5-nya adalah indeks saham syariah. Kelima variabel tersebut disebut sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, variabel Y, yaitu diversifikasi portofolio. Untuk di slide berikutnya ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu sukuk berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. Hipotesis kedua, sukuk hijau berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. Hipotesis ketiga yaitu obligasi berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. Hipotesis keempat, indeks saham berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19.
Yang terakhir, hipotesis kelima, indeks saham syariah berpengaruh terhadap diversifikasi portofolio selama pandemi COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Febriansyah dengan NIM belakang 163 akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data adalah data sekunder. Populasi dan sampel menggunakan data Indonesia yaitu instrumen utang negara 5 tahun, obligasi, suku, dan suku hijau. Untuk ekuitas menggunakan benchmark indeks pasar saham konvensional atau IDX Composite atau indeks harga saham gabungan, dan indeks syariah dari Bursa Efek Jakarta atau Jakarta Islamic Index. Data tersebut mencakup 4 Maret 2019 hingga 4 Desember 2020 yang memberi 225 dan 240 pengamatan dalam hitungan hari. Untuk pra dan pasca kasus pertama COVID-19 yang dilaporkan pada 31 Desember 2020, dalam jurnal juga memisahkan periode COVID-19 menjadi sampel pra COVID-19 4 Maret 2019 hingga 30 Desember 2019. Metode analisis data untuk mempelajari volatilitas dan korelasi obligasi negara, suku hijau, saham syariah, dan saham konvensional. Kami menggunakan model multivariate, generalized, autoregressive, conditional, heterodastic, dynamic, conditional correlation atau MGAR-CH DCC yang diusulkan oleh Angel 2002 dan Pesaran 2019. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Slide selanjutnya adalah metode penelitian. Hipotesis statistik. H0 diterima, H1 tidak ada pengaruh sukuk terhadap diversifikasi portofolio. Selanjutnya H0 diterima, H2 tidak adanya pengaruh sukuk hijau terhadap diversifikasi portofolio. Selanjutnya H0 diterima, H3 tidak adanya pengaruh obligasi terhadap diversifikasi portofolio. Selanjutnya H0 diterima, H4 tidak adanya pengaruh indeks saham terhadap diversifikasi portofolio. Selanjutnya H0 diterima, H5 tidak adanya pengaruh indeks saham syariah terhadap diversifikasi portofolio. Pada slide selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ketika COVID-19 tidak dinyatakan sebagai pandemi, yaitu pada tahap endemik. 3 dari 5 aset memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode COVID-19 sebelumnya. Dalam hal ini, kami melihat bahwa volatilitas obligasi terhadap sukuk hijau, volatilitas cacat untuk saham, dan paling sedikit untuk aset berbasis sukuk. Sukuk hijau memiliki korelasi tertinggi sebesar 39%. Pada periode sebelum COVID-19, korelasinya tertinggi sebesar 51%. Di fase COVID-19, ini korelasi menurun menjadi 30%. Korelasi sukuk bond paling rendah, dari sekitar 14% pada sampel penuh hingga sekitar 11% pada sampel pra-COVID-19. Itu paling sedikit 3,54% selama tahap endemi. Secara keseluruhan dalam korelasi sukuk bond fase COVID-19 mengalami peningkatan dibandingkan fase pra-COVID-19. Pengecualiannya adalah korelasi antara sukuk hijau dan sukuk yang menurun di fase COVID-19. Slide selanjutnya adalah slide penutup, yaitu kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah membawa perhatian pada isu diversifikasi portofolio
Ini juga menjadi masalah bagi pasar negara berkembang seperti Indonesia. Dalam makalah ini, kami fokus pada Indonesia mengingat kemajuannya pada sukuk dan sukuk hijau sebagai instrumen keuangan. Kami mengeksplorasi volatilitas dan pada korelasi dalam obligasi negara Indonesia, pasar saham, sukuk, dan suku hijau. Dalam mengevaluasi 5 kelas aset ini, kami menunjukkan bahwa volatilitasnya tidak hanya meningkat dari waktu ke waktu, tetapi juga lebih tinggi selama pandemi COVID-19. Kami juga menunjukkan bukti penerbangan ke kualitas dengan investor beralih dari aset beresiko ke aset yang kurang beresiko. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai saran. Menurut hasil penelitian ini, peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi korelasi yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini telah menggunakan uji kausalitas Granger untuk menyimpulkan bukti penerbangan menuju kualitas. Maka untuk peneliti masa depan diharapkan dapat menggunakan pendekatan dan metode lain untuk mengetahui lebih jauh mengenai uji penerbangan ke kualitas di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengembangan penelitian untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan diversifikasi selama pandemi COVID-19. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk lebih memperhatikan bagaimana diversifikasi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.